Perkenalkan, nama saya Carolus Boromeo Siran. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait negosiasi. Oke, jadi baik, saya akan menjelaskannya. Mengapa komunikasi sangat penting dalam negosiasi? Komunikasi sangat penting dalam negosiasi karena beberapa alasan. Yang pertama, penyampaian informasi komunikasi yang efektif memungkinkan para pihak untuk menyampaikan kebutuhan, keinginan, dan proses mereka secara jelas. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak memahami situasi dan tujuan masing-masing. Yang kedua, membangun kepercayaan. Komunikasi terbuka dan jujur membantu membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Kepercayaan adalah elemen penting dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, mengelola konflik. Dalam negosiasi, perbedaan pendapat dan konflik mungkin timbul. Komunikasi yang baik membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik ini dengan cara yang konstruktif. Yang keempat, mencapai kesepakatan. Komunikasi memungkinkan para pihak untuk berdiskusi, membuat kompromi, dan mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan semua pihak. Tanpa komunikasi yang efektif, sulit untuk menemukan titik temu. Yang kelima, mengklarifikasi kesalahpahaman. Kesalahpahaman dapat dengan mudah terjadi dalam negosiasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu mengklarifikasi kesalahpahaman dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dengan isu-isu yang dibahas. Yang keenam, menyampaikan empati dan pengertian. Menunjukkan bahwa Anda memahami dan menghargai perspektif pihak lain melalui komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan suasana negosiasi yang lebih positif dan kolaboratif. Secara keseluruhan, komunikasi yang efektif adalah fondasi dari negosiasi yang sukses, memungkinkan para pihak untuk bekerja sama menuju solusi yang lebih bermanfaat bagi semua. Mengapa perlu menyiapkan strategi sebelum melakukan negosiasi? Menyiapkan strategi sebelum melakukan negosiasi sangat penting. Karena yang pertama, menetapkan tujuan dan prioritas. Dengan strategi yang jelas, kita dapat menetapkan tujuan utama dan prioritas dalam negosiasi. Ini membantu kita fokus pada apa yang paling penting dan tidak menyimpang dari tujuan utama. Yang kedua, mengidentifikasi posisi dan kepentingan. Menyiapkan strategi memungkinkan kita untuk mengidentifikasi posisi dan kepentingan baik kita maupun pihak lain. Memahami kepentingan di balik posisi membantu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, mengantisipasi argumen dan tanggapan. Strategi yang baik termasuk mempersiapkan argumen yang kuat dan memprediksi kemungkinan tanggapan dari pihak lain. Ini mempersiapkan kita untuk menghadapi berbagai skenario dan mengelola negosiasi dengan lebih efektif. Yang keempat, mengelola waktu dan sumber daya. Persiapan yang matang membantu kita mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efisien selama negosiasi. Ini juga memastikan bahwa kita siap dengan informasi dan data yang relevan ketika diperlukan. Kelima, mengurangi stres dan ketidakpuasan. Dengan strategi yang jelas, kita lebih siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin muncul selama negosiasi. Ini dapat mengurangi stres dan ketidakpastian, memberikan kepercayaan diri yang lebih besar. Karena membantu fleksibilitas. Menyiapkan strategi termasuk merencanakan beberapa alternatif dan jalur tindakan. Fleksibilitas ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan dinamika negosiasi yang berkembang. Yang ketujuh, menghindari kesalahan. Tanpa persiapan, kita lebih rentan terhadap kesalahan seperti menerima kesepakatan yang merugikan atau tidak optimal. Strategi yang baik membantu kita menghindari jebakan semacam ini. Yang kedelapan, memaksimalkan hasil. Dengan strategi yang baik, kita dapat memaksimalkan hasil negosiasi dengan mendapatkan lebih banyak konsesi atau kondisi yang lebih menguntungkan bagi kita. Yang kesembilan, memperkuat posisi negosiasi. Persiapan strategi yang kuat membantu memperkuat posisi kita dalam negosiasi. Mengetahui fakta, data, dan argumen yang relevan memberi kita keuntungan kompetitif.
Secara keseluruhan, menyiapkan strategi sebelum negosiasi, memastikan bahwa kita mendekati proses dengan persiapan yang matang, pemahaman yang jelas, dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mencapai hasil. Berikutnya, tujuan penting dalam negosiasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pihak-pihak yang terlibat. Tapi secara umum, beberapa tujuan utama yang sering dicapai dalam negosiasi meliputi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Salah satu tujuan utama dalam negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini mencakup menemukan solusi di mana semua pihak merasa mendapatkan manfaat. Yang kedua, membangun dan memelihara hubungan. Selain hasil materi, menjaga dan membangun hubungan baik dengan pihak lain adalah tujuan penting. Hubungan yang baik dapat memfasilitasi negosiasi di masa depan dan menciptakan kepercayaan dan kerjasama yang berkelanjutan. Ketiga, mengelola dan menyelesaikan konflik. Negosiasi sering bertujuan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat. Ini melibatkan mencari solusi yang mengurangi atau menghilangkan ketegangan dan memungkinkan kerjasama di masa depan. Yang keempat, mengamankan sumber daya atau keuntungan ekonomi. Dalam banyak situasi, tujuan negosiasi adalah untuk mengamankan sumber daya seperti uang, produk, atau layanan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi atau individu. Berikut, meningkatkan posisi atau keunggulan kompetitif. Dalam beberapa kasus, tujuan negosiasi adalah untuk meningkatkan posisi atau keunggulan kompetitif, misalnya dengan mendapatkan lebih banyak pasar, mengurangi biaya, atau memperkuat aliansi strategis. Yang berikutnya, mengurangi risiko dan ketidakpastian. Negosiasi juga bertujuan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan keputusan atau situasi tertentu. Ini bisa melibatkan mengamankan jaminan, mengatur jadwal yang realistis, atau memastikan kepatuhan terhadap standar tertentu. Yang berikutnya, mencapai kompromi yang layak. Terkadang tujuan utama adalah mencapai kompromi yang layak, di mana semua pihak membuat konsesi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Secara keseluruhan, tujuan dalam negosiasi adalah untuk mencapai hasil efektif dan efisien yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak-pihak yang terlibat, sambil menjaga hubungan baik dan mengelola konflik dengan cara yang konstruktif. Oke, baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.